Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini Kak Nana. Ini adalah video pertama Kak Nana untuk bercerita kepada teman-teman. Jadi Kak Nana harap teman-teman dukung Kak Nana dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman semua. Ke teman-teman yang teman-teman punya. Oke, langsung aja. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Nana mau bercerita tentang 3 TI ya. Apa itu? Tokoh-tokoh terpuji. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Nana akan memulai cerita dengan berkisah tentang kisah Maryam. Nah, teman-teman tahu nggak? Maryam ibunda? Ya, ibunda Nabi Isa. Atau Maryam binti Imron. Jadi judulnya pada kesempatan kali ini adalah Maryam binti Imron, sang wanita suci. Maryam ini adalah seorang wanita suci yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis, teman-teman. Sejak kecil dia itu selalu dididik untuk tekun beribadah. Nah, teman-teman tahu gak? Ia itu tidak pernah keluar dari kamarnya yang ada di Baitul Maqdis itu. Walaupun hanya sebentar, tidak pernah teman-teman. Walaupun hanya untuk memasak ataupun untuk membeli makanan, tidak pernah sama sekali. Tetapi yang Masya Allah banget itu, di sampingnya itu selalu tersedia makanan-makanan yang enak. Masya Allah kan? Teman-teman tahu nggak itu dari mana? Tahu? Itu adalah makanan kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga suatu hari teman-teman, datanglah malaikat Jibril untuk memberitahukan kepada Maryam bahwa ia akan segera memiliki anak laki-laki dari rahimnya. Maryam terkejut teman-teman, karena sebelum ini dia belum pernah menikah. Dia belum pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Tetapi teman-teman, kalau Allah sudah mengizinkan, kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi untuk menghindari omongan-omongan yang tidak baik, akhirnya Maryam pun mengasingkan diri ke tempat yang sangat jauh dari masyarakat. Nah, sesampainya di tempat pengasingan, Allah mengalirkan air sungai di dekat Maryam, agar Maryam bisa dengan mudah untuk mengambil air minum. Dan Allah juga menjadikan pohon-pohon kurma bergoyang ke arah Maryam agar Maryam dengan mudah bisa memakan buah kurma yang matang dan manis. Tetapi teman-teman, sebelum melahirkan, Jibril pernah berkata lagi kepada Maryam agar ia bernazar untuk tidak berbicara kepada orang lain. Jika itu kalian, apa kalian bisa? Tentu tidak. Kemudian setelah anak Maryam lahir, ia pun kembali ke tempat asalnya teman-teman, sambil menggendong anak yang diberi nama, sambil menggendong bayi maksudnya, yang diberi nama Isa. Tapi teman-teman, sesampainya di sana, Maryam itu dicemooh. Maryam dituduh dengan hal-hal yang tidak baik oleh masyarakat yang ada di sana. A few moments later. Nah, saat masyarakat tuh mencemooh Maryam, kalian tahu hebatnya gimana? Maryam sama sekali tidak menjawab sepatah pun. Maryam tidak membalas satu kata pun teman-teman. Karena dia masih bernazar untuk tidak berbicara kepada orang lain. Sebagai gantinya dia menunjuk kepada bayi Isa yang meminta masyarakat untuk bertanya kepada bayi Isa. Masyarakat terkejut kan? Kok Maryam ini aneh? Disuruh bertanya kepada bayi. Ya, bayi itu kan belum bisa melakukan apapun. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, akhirnya bayi Isa pun berbicara. Begini. Aku adalah nabi utusan Allah. Tuhan memberiku kitab Injil dan membuatku diberkati di mana saja. Tuhan juga memerintahku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Tuhan
juga memerintahku untuk berbakti kepada ibuku. Nah, kira-kira seperti itulah teman-teman. Setelah peristiwa tersebut, Maryam kembali mengasingkan dirinya ke tempat yang jauh dari masyarakat. Nah, setelah itu dia tidak pernah berbicara kepada orang lain dan lebih memilih tinggal di atas pegunungan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sekarang Maryam binti Imran menjadi sejarah dalam Islam sebagai seorang wanita yang suci sampai akhir hayatnya. Nah teman-teman, dari kisah tersebut kira-kira apa ya hikmah yang bisa kita ambil atau pembelajaran yang bisa kita ambil? Oke, Nana ambil sedikit hikmah ya. Allah tidak akan menyusahkan hambanya, dan Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hambanya. Allah juga akan menjamin kehidupan yang layak di dunia maupun di akhirat untuk hambanya yang senantiasa taat beribadah kepadanya dan selalu menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Oke, kalau teman-teman tahu hikmah yang lain bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, Kak Nana balik dulu. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.